If I take another piece of paper, fold it up, place it over here, and put the turtle here. You can support the turtle. Why? I don't know. Imagine that this is your life journey. The life journey is not a straight line. It is not always smooth sailing. You will encounter problems that will turn your life upside down, inside out, and then you will create all these flows. But this problem will make you stronger and help you go the distance to achieve the goal. Saya ulangi sekali lagi. If I put a piece of paper and then try to put the turtle on top, the paper cannot support the turtle. But if I take another piece of paper, fold it up, place it over here, and put the turtle here, you can support the turtle. Why? I don't know. Imagine that this is your life journey. The life journey is not a straight line. It is not always smooth sailing. You will encounter problems that will turn your life upside down, inside out, and then you will create all these flows. But this problem will make you stronger and help you go the distance to achieve the goal. Terima kasih Bapak dan Ibu kalian. Pada intinya sesuai dengan apa yang kita saksikan melalui tayangan video tersebut, bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan dengan sendiri atau dengan hal yang lurus saja itu akan sangat lemah dampaknya. Berbeda dengan perjalanan yang kalau kita lalui itu naik turun pada intinya, dan berbanding lurus dengan tujuan dan cita-cita ibu, terutama bapak dan ibu sekalian yang hadir di sini. Nanti pencapaiannya mungkin ada yang ingin bertujuan menjadi seorang guru yang hebat atau mengidamkan sebuah pengangkatan, itu tentunya kita harus dengan perjalanan terlebih dahulu. Dan itu pun menjadi sebuah motivasi bagi saya. Bapak dan Ibu perlu diketahui, saya itu sudah lulus di angkatan 2. Saya sudah lulus di angkatan 2, tapi saya tidak ambil karena sesuatu hal. Dan angkatan 2 ini sekarang sudah jadi kepala sekolah dan pengawas. Sudah jadi pengawas. Bagaimana perannya saya sudah lulus, tinggal satu lagi di sesi dengan dinas, kalau nggak salah di simulasi dengan dinas. Saya sudah lulus di angkatan 2, tapi saya tidak ambil. Di angkatan 6 saya ikut, saya tidak lulus karena KTP-nya tidak disertakan pada waktu kegiatan wawancara kayaknya. Dan alhamdulillah saya termasuk di angkatan 8. Tapi tidak menyuruh semangat. Oh, ternyata bahwa pendidikan guru penggerak itu bukan semata-mata untuk apa yang kita kejar. Arahnya ke sana, bukan tujuannya, tapi kita bagaimana proses berjalannya untuk bisa menempuh dan Allah itu menjadi proses pematangan bagi saya sendiri. So, pada akhirnya ini menjadi sebuah filosofi mungkin dari kepada Bapak dan Ibu. Alhamdulillah di angkatan 8 ini walaupun belum selesai Bapak dan Ibu, tapi saya memberikan makna yang sangat banyak. Walaupun senior-senior saya di angkatan 2, di angkatan 6 itu lebih dulu kegiatan pembelajaran guru penggeraknya, dan mereka telah menerima sertifikat, bahkan banyak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas. Itu tentunya tidak menyurutkan semangat untuk saya lebih bisa mendalami kegiatan pembelajaran di guru penggerak ini. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu menyerah. Apapun yang terjadi hari ini tetap kita harus berjalan. Apapun yang terjadi hari ini kita harus tetap tawakal gitu. Jadi supaya nanti bakal ketemu lah garis finish dan benang merahnya bakal ketemu. Apapun itu yang terjadi, jangan berkecil hati. Semuanya bisa berdampak bagi semua orang, semuanya bisa berdampak bagi diri sendiri. Tentunya dengan niat yang tulus, insya Allah semuanya akan terlaksana. Itu saja. Bapak dan Ibu sekalian, saya di sini akan pemaparan tentang membangun penerapan budaya positif di sekolah. Tentunya ini akan selalu berhubungan dengan kegiatan Bapak dan Ibu di sekolah maupun di kelas. Jadi budaya positif sudah tertuang mungkin oleh Bapak dan Ibu, ini sudah tidak lagi menjadi sebuah hal yang baru. Yang namanya budaya positif pasti arah perkembangan ke kegiatan-kegiatan yang berdampak positif dan baik. Ya. Suasana yang berkembang di sekolah serta
secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai kebajikan di sekolah. Sehingga agak belum. Ini ya. Seperti ini. Pemaparan awal saja, kemudian tujuannya yang pertama mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Ini nanti saya akan memaparkan bagaimana untuk mewujudkan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Yang kedua, membangun motivasi internal murid dalam pembelajaran. Tentunya di kelas kita punya murid yang berkualitas untuk kita laksanakan penerapan budaya positif tersebut. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Artinya berpihak pada murid ini berdiferensiasi. Bapak dan Ibu tentunya sudah memahami apa itu diferensiasi, terutama Bapak dan Ibu yang sering cenderung di PAUD ya Bu Leni ya. Diferensiasi itu berpusat pada murid atau berpihak pada murid. Jadi tanggalkan kekuasaan guru di kelas. Kiai nama kita sebagai penghambat terhadap murid. Ibaratkan guru itu sebagai petani. Saya juga sering melakukan kesalahan pada waktu ke belakang sebelum saya belajar bahwa saya selalu menjadi seorang leader di kelas. Ternyata bukan, kita sebagai penghambat terhadap murid. Saya lebih percayalah kepada Bapak dan Ibu tentang kapasitas di kelas masing-masing. Kemudian mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran yang 6 dimensi itu Bapak dan Ibu yang akan kita laksanakan nanti mungkin tahun-tahun sekarang dan tahun-tahun ke depan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Profil pelajar Pancasila itu ada 6, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kemudian bernalar kritis ya Bu, dan lain sebagainya. Kemudian mengintegrasikan dan membiasakan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan sekolah. Sesuai dengan rumusan visi yang telah dibuat pada awal tahun ajaran, kita menentukan visi Ibu Kepala Sekolah bagaimana visi pembangunan sumber daya atau warga sekolah itu diwujudkan dalam sebuah visi. Nah, ini akan terintegritas dengan apa yang saya paparkan pada hari ini, yaitu budaya positif di sekolah. Kemudian tolak ukurnya, nah semuanya saja terciptanya suasana lingkungan yang positif. Murid terlibat secara aktif dalam membuat keyakinan kelas, kemudian terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan berkat pada murid. Guru dan murid dapat menerapkan budaya yang konsisten. Nah ini yang perlu saya, jadi langkah ini Bu, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Jadi ini yang saya utarakan pada hari ini, sosialisasi. Saya mensosialisasikan apa yang telah diamanatkan oleh pendidikan guru penggerak itu. Mohon Bapak dan Ibu calon guru penggerak untuk mensosialisasikan. Nah pada hari ini itu tugas saya hanya sebatas mensosialisasikan supaya Bapak dan Ibu mengetahui peranan yang ada di sekolah. Ini. Nanti kita akan mengetahui tentang kesepakatan kelas, keyakinan. Siapa yang mendukung? Ini termasuk salah satu Ibu Kepala Sekolah di SD Negeri Karaharja. Dia mendukung untuk penerapan budaya positif, untuk perubahan, untuk pembelajaran lebih efektif dan lebih positif, terutama didukung juga oleh stakeholder, terutama komite sekolah, pengawas, kemudian para tokoh masyarakat. Itu tentunya itu menjadi sebuah dukungan yang tidak luput. Bagaimana peran Bapak dan Ibu nanti ketika menjadi seorang pemimpin. Itulah untuk pemaparan yang pertama, yaitu tentang kegiatan penerapan budaya positif. Selanjutnya saya akan membahasnya di dalam
lebih kita 40 menit ke depan akan membahas tentang budaya positif. Ada itu sekalian. Dari Dr. William Glaser, artinya bagaimana seorang guru mengontrol murid-murid di kelas. Pada saat kita pembelajaran atau kita proses pengajaran di kelas, itu kita mengontrol semua keberadaan murid. Itu. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian pada intinya kita akan menemui kesalahan-kesalahan atau kasus dan tindakan yang terjadi di kelas. Itu sering sekali Bapak dan Ibu terjadi pada ruang lingkup kegiatan pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Jadi ada banyak kasus dan tindakan pelanggaran yang diciptakan oleh murid. Kita berawal dari sana. Bukan berarti kita dalam suatu hari itu tidak menemukan kasus. Pasti Bapak dan Ibu menemukan. Di kelas biasanya seorang guru itu cenderung memberikan hukuman kepada murid. Dan ada yang memberikan juga reward atau penghargaan ketika si anak tersebut bisa mengerjakan soal atau bisa berprestasi. Manakah yang lebih berdampak, memberikan hukuman, penghargaan, atau nanti ada yang dinamakan dengan restitusi? Apa itu restitusi? Pada dasarnya ketiga ini tidak akan terlepas daripada peran serta guru. Ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, misalkan salah satu kasus sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda ketika kita datang ke sekolah itu tepat waktu? Kemudian apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda, kemudian Anda mendapat SP atau surat peringatan menghindari ketidaknyamanan, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda? Kadang-kadang ada yang seperti itu ya Bu. Ada yang tidak mau dihukum dan ada yang ingin pujian. Sama tentunya tindakan kita juga terhadap murid sama. Ada yang takut ini dihukum oleh gurunya, ada yang ingin mendapatkan pujian oleh gurunya. Jadi kadang-kadang kita melihat siswa itu datang hari tepat waktu, si A mah misalkan Abela mah ini bagus, setiap hari konsisten datangnya tepat waktu. Tapi ada apa mereka datang itu? Tapi suatu saat Abela akan melakukan tindakan kesalahan. Nah, itu kita bakal ketahuan ketika si Abela konsisten masuknya tepat waktu. Suatu saat dia akan mengadakan tindakan atau pelanggaran. Kenapa ini? Ada apa korelasinya? Itu. Oke. Ini akan kita bahas kembali. Ibu itu kan berperan sebagai teman. Ibu lah, ibu mah bantu ibu lah, tinggalinnya ibu misalkan. Kayak gitulah. Bagaimana lah bahasanya. Itu sebagai teman. Lumayan itu akan ada percaya diri, tapi itu kan ketergantungan Bu. Sebagai itu teman itu akan ketergantungan, kita yang bakal dia akan mereka ibu nih untuk kemana ibu. Nah, jadi dia akan ketergantungan ketika punya masalah. Kalau berperan sebagai teman. Tadi saya ulangi, menghukum sebagai penghukum atau pemberi hukuman, sudah pasti itu akan perilaku kontrol negatif. Kemudian membuat orang merasa bersalah dengan cara menyebutkan juga salah. Nah, kemudian teman sebagai teman juga anak itu akan ketergantungan, rusak ibu atau bapak tidak merengek-rengek ini kayak anak yang seperti itu. Karena kita menganggapnya teman, kita akan bilang apa fungsi yang sebenarnya untuk kita, yaitu yang dua, memantau dan manajer. Yang lebih tepat ditanya dulu, kamu tahu nggak keyakinan kelasnya yang telah kita sepakati misalkan apa, kenapa kamu melakukan kesalahan seperti itu? Nah itu ditanya, misalkan apa yang terjadi pada kamu hari ini, kan sifatnya pemantau lah, kita memantau. Itu boleh. Kemudian hasilnya menyesuaikan bila diawasi, kalau pengawasan sesuai.
Kemudian kalau dengan posisi manajer, kita juga akan mengutip tentang pertanyaan. Jadi mengambil tentang peranan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Ditanya aja, kamu yakin nggak dengan keyakinan kelas seperti ini? Sebagai manajer, oh iya bu, saya tahu bu, saya yakin. Kenapa kamu melakukan kesalahan tersebut? Ya bu, oh misalkan alasannya. Oke, ibu juga paham semua orang bisa melakukan kesalahan yang sama. Maka bukan kamu saja, berikan dia validasi ya, kepada orang tersebut. Hanya validasi, divalid kebenarannya. Itu. Jadi pada intinya yang perlu kita jalankan itu jangan memberi hukuman, tidak membuat orang bersalah, tidak menjadikan teman juga, karena akan ketergantungan. Yang paling penting kita sebagai pemantau dan manajer. Tetap seorang guru itu menjadi pemantau dan manajer. Selanjutnya ada 2 lagi. Apa yang itu? 5 posisi kontrol tadi. Kalau tadi 5 kebutuhan dasar, yang pertama bertahan hidup, penguasaan yang ingin diakui, kemudian dia ingin kebebasan, bukan pelajaran eta wae. Sekarang 5 posisi kontrol. Bapak dan Ibu berperan sebagai penghukum. Contoh, posisi kontrolnya ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan manajer. Mana yang lebih tepat? Kalau kita sebagai penghukum biasanya menggunakan fisik atau verbal. Fisik mah dijewer, dicepret ya bu, jadi dicepret atau dibumalah, dilari ke verbal. Boleh mas ya, anu wae, termasuk saya bu, saya pernah pada waktu ngonor kayaknya di sebuah sekolah lahnya di SD Cibadak pada waktu itu ada peran yang dijalankan oleh guru senior. Pulang ke tempat itu masih jadikan pas kita ketika kira gaji rendah. Yuk mana ke bapak gaji siap mengenai singkiran kesan fisik dan verbal kan itu. Jangankan sampai orang sama saya aja bu terngiang-ngiang ayeuna terus kejadian 17 tahun dari 2006 sampai 2023 17 tahun terngiang-ngiang kan apalagi si anak saya kan menyaksikan dia terlibat iya atau teh karena si Aji anu teh si orang senior kan diraga dia udah ingat kan apalagi si anak bapak eta menuju rumah bola ka urang melekatnya memorinya panjang bu melekat nah itu sebagai penghukum otomatis kita hindarkanlah sebagai penghukum. Membuat rasa bersalah juga sama. Coba kali bukan guys, kamar teh kawan naon kumaha guys lamun minum bapak maneh teh ngelaporkeun ka aparatur. Itu ya. Itu. Jadi cenderung sebagai pemantau aja. Sekarang mah kamu tahu peraturannya apa yang telah kamu lakukan sesuai enggak dengan peraturan sekolah gitu aja lah, tanya-tanya santai aja bapak dan ibu, apalagi berperan sebagai seorang manajer. Kalau manajer kita cenderung mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan tindakannya, akui saja oleh kita. Tidak harus dengan rasa emosi yang berlebihan, bahasa verbal atau verbalisme yang kira-kira dapat menyakitkan hati murid, itu kita perbaiki. Dan yang terakhir, kalau tadi 5 posisi kontrol guru, yang paling cenderung kita lakukan adalah pemantau atau yang lebih baik sebagai manajer. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah ini tahap penyelesaiannya teh jawaban dari yang tadi Bu Umadi. Nah itu. Ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Tadi restitusi. Makanya bayangnya itu ngadun bener ya. Ngadun green ya. Kayak dia terbiasa ya.
Yang terpenting adalah menerapkan segitiga restitusi. Ini kurang jelasnya. Restitusi. Jadi yang lebih efektif adalah dengan restitusi, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pemberi penghargaan, tapi yang lebih tepat adalah dengan restitusi. Apa itu restitusi? Ada 3 macam. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahap. Langkah yang pertama, ketika anak cenderung melaksanakan atau melakukan tindakan pelanggaran, maka yang harus kita laksanakan yang pertama adalah langkah yang pertama adalah menstabilkan identitasnya dulu. Tanya dulu si anaknya. Ini sudah jauh ya. Dari awal kita keyakinan kelas dulu. Kita asesmen diagnostiknya apa, tahu hobinya apa, kekurangannya apa, dia tidak suka apa. Ketika dia melakukan pelanggaran, kita tanya, apakah kamu melakukan pelanggaran tersebut? Kamu rasa kamu salah atau tidak? Tanya weh seperti itu. Ya bu, saya melakukan kesalahan. Nah, jadi jawabannya harus kita apa? Ini jawabannya seolah-olah kita menjadi lebih bijaksana. Berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Ya apa? Menstabilkan identitas dia, stabilkan dulu. Ulah ke budak teh salah gitu, carekan dah gitu. Jadi anak teh cenderung menjadi agresif. Atau ibu juga pernah merasakan lah dalam posisi kamu. Atau dari hati ke hati, dari hati. Gitu. Kemudian bolehlah bapak dan ibu berubah di si anak tersebut sehingga mereka menjadi stabil identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah kita cari tahu itu, kemudian sekarang validasi tindakan yang salah. Jadi memvalidasi tindakan baik atau buruk yang dilakukannya terhadap si pelakunya, si pelanggarnya. Boleh bahasanya validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Ada ayeuna budak aja budak kantor sariwat orang teh kesel ya gitu. Tapi kadang-kadang budak teh buat keseleun gitu. Bapak dan ibu guruna naon teh di kantor bae sabarna naon. Kita perlu kasih pengertian juga. Kadang-kadang kalau gitu dia kurang kesal-kesal teh mah. Ciwit atau kumaha. Tapi kita cenderung lebih objektif lah kepada ibu. Misalkan kesalahan ketika sedang bermain bola, kayak gue misalnya olahraga main bola, naon, niku, namanya, atau dapat cina orang teh disiku si anu, atau bisa bilang gini, enggak, guys bapak teh kurang, sebetulnya. Tidak perlu mempertahankan dari kebenaran dari lawan dasiku sebab ini olahraga akan kontaknya fisik lebih jauh lah ngobrol seperti apa. Jadi si anak perlu dikasih apa pengertian validasi tindakan yang salah itu divalidasi oleh dia. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya tanggal-tanggal terima kieu lah bu. Pertama untuk kasus-kasus yang berat. Oh, budak yuk, naon teh?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar Biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke. Terima kasih anak-anakku pada hari ini. Selanjutnya Bapak ingin mengabsen yang berikutnya. Siapa yang bilang hari ini? Kita Tuti Tati. Tidak sekolah ya. Kemudian jar buah. Farid. Oke. Farid. Kemudian ada yang masih di luar? Ada. Siapa? Kami. Oke. Terima kasih anak-anakku. Hari ini kita sudah masuk ke kelas 6. Bapak pada kesempatan ini insya Allah akan membahas tentang tema 1 ya, pembelajaran 4. Dapat pahami kesiangan? Ya, sini dulu. Kesini dulu. Sama Pak Ali, sini dulu. Kenapa kesiangan? Beli dulu sebelah. Ini kan jam waktunya sudah masuk. Jadi kalian harus tahu kita menerapkan budaya positif. Sekali lagi, kita menerapkan budaya positif di kelas. Jadi ketika kalian harus tahu waktunya masuk kelas itu sudah ditetapkan. Masih ingat keyakinan kelas? Masih. Apa aja nah? Bunyi keyakinan kelas itu apa? Ya, masuk tidak boleh terlambat. Bagaimana tuh? Apakah kamu akan mengulanginya? Tidak, ya. Jadi ya, dengan Bapak. Jadi setiap kali kalau kalian mau melakukan jajan di luar, kalian harus ingat kita punya keyakinan dan kesepakatan ke kelas harus dipatuhi secara bersama. Silakan di sini dulu, menghadap dulu, ke sini dekat Bapak, sini. Oke, bila saya berjanji akan mematuhi apa? Ke kelas di kelas. Nah, oke, silakan duduk. Terima kasih. Kali ini Bapak akan melanjutkan tentang pembelajaran hari kemarin. Jadi hari kemarin kita mempelajari tentang apa? Perkembangbiakan tumbuhan dan kemudian mengetahui letak dataran. Dataran apa bisnya? Dataran rendah, contohnya sawahan, kebun dan lain sebagainya. Ada lagi dataran apa lagi? Tinggi. Contohnya apa? Pegunungan, lembah, perkebunan, ya. Oke, dan satu lagi apa? Perairan itu letaknya sejajar dengan permukaan laut. Itu contohnya pantai, laut, ya itu. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan sehari-hari. Pembelajaran 4. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu manfaatnya untuk apa? Setelah kalian baca tadi. Membuat kita mudah mendapatkan sayuran dan buah-buahan. Untuk apa kegunaannya? Untuk kehidupan sehari-hari. Jadi zat pembangun tubuh supaya sehat. Kemudian ada lagi manfaat tumbuhan untuk bernapas karena tumbuhan menghasilkan apa? Oksigen. Betul, oksigen dan
tumbuhan menyerap naon yang kita keluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida. Jadi kotoran dari apa? Manusia, hewan atau kendaraan bermotor atau pabrik, asap-asap pabrik itu diserap oleh tumbuhan. Seperti kita lihat pada buku halaman 39. Pada buku halaman 39 bahwa yakin di sana ada manfaat makhluk hidup, terutama tumbuhan. Dia mengeluarkan oksigen pada pagi hari. Ya. Makanya ketika pagi udara terasa sejuk. Kalau banyak pepohonan yang ada, banyak tumbuhan yang ada di sekitar kita itu hijau, maka oksigen akan lebih terasa segar, sejuk, dan dijamin membuat manusia itu sehat. Seperti ada di mana di kita masih dikelilingi pepohonan. Masih, Hilda di sekitaran Hilda, rumah Hilda sebelah mana yang banyak kebunnya? Apa itu namanya? Cisarua. Cisarua ya. Ya, bukan Cisarua, apa itu? Cimanggu. Di sana ada perkebunan namanya akor jati. Jati akor. Itu bagaimana ketika pagi-pagi? Sejuk, merasa sejuk, betul. Kemudian di mana lagi? Yang letak rumahnya banyak kebun, Raina. Ya, di dekat rumah itu ada banyak kebun. Kebun apa? Sebutkan contoh tumbuhannya. Pohon jati, pohon apa lagi? Mahoni, pohon kelapa, ya ada ya, banyak pohon cengkeh ya, ada ya. Cengkeh. Oke, di mana lagi yang punya pepohonan tumbuhan di sekitar? Ya. Pohon pisang, apa lagi? Ya. Ya. Dan itu semua pepohonan maupun tumbuhan akan mengeluarkan oksigen atau O2, ya. Bapak tuliskan di sini tumbuhan mengeluarkan oksigen, ya. Oke. Nah, jadi di sini prosesnya dikeluarkan oksigen. Oksigen atau O2. Tahu? Seperti di buku dan tayangan video yang telah kalian pelajari ya, itu ada oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Serta dia akan menyerap apa? Dari unsur ini CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida. Coba lihat di sini. CO2 yang didapatkan dari manusia. Apalagi? Kendaraan bermotor. Itu otomatis semuanya akan diserap, ya. Otomatis semuanya akan diserap oleh tumbuhan. Apakah berguna? Berguna bagi apa? Tadi apa? Kesehatan. Tentunya kalau kita sering memelihara tumbuhan, ada yang suka memelihara tumbuhan di sini, tuh? Ya. Punya pohon apa? Ya. Ya. Kelapa. Betul. Di sekitar rumahmu? Ya. Siapa lagi? Mana ya? Jambu, nangka pisang, Dan cabai, palawija ya. Palawija. Berapa? Mangga. Jambu. Siapa lagi yang punya pohonan?
Kami banyak itu di dekat rumahnya. Tuh, pohon apa? Mangga, jambu, pohon rambutan. Itu semuanya jika berada di sekeliling kita, lingkungan kita hijau, maka otomatis udara kita akan terjaga keasliannya. Ya, beruntung kita di sini masih punya apa? Banyak sekali lingkungan yang bersih dan hijau. Ya, karena lingkungan kita bersih hijau, maka kualitas udaranya pun akan terasa sejuk dan segar, seperti halnya kita rasakan pada hari ini. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kita hidup pada lingkungan yang sehat. Coba bandingkan dengan kalian yang berada di kota-kota besar. Sangat panas, gerah, udara kualitas udaranya kotor, buruk. Ya, bagaimana udara di kota? Pernah kalian pergi ke kota pernah? Pernah. Kemana? Contoh, kota besar. Di Batam. Pernah di Batam? Bagaimana udaranya? Panas. Kemudian udaranya bagaimana? Bau dari pabrik ya, pabrik. Bagaimana Jakarta? Panas. Ini akan diserap oleh tumbuhan. Apakah berguna? Berguna bagi apa? Tadi apa? Kesehatan. Tentunya kalau kita sering memelihara tumbuhan, ada yang suka memelihara tumbuhan di sini? Tuh. Ya. Punya pohon apa? Ya. Ya. Kelapa. Betul. Di sekitar rumahmu? Ya. Siapa lagi? Mana ya? Jambu, nangka pisang, Dan cabai, palawija ya, palawija. Berapa? Mangga, jambu. Siapa lagi yang punya pohonan? Kami banyak itu di dekat rumahnya. Tuh, pohon apa? Mangga, jambu, pohon rambutan. Itu semuanya jika berada di sekeliling kita, lingkungan kita hijau, maka otomatis udara kita akan terjaga keasliannya. Ya, beruntung kita di sini masih punya apa? Banyak sekali lingkungan yang bersih dan hijau. Ya, karena lingkungan kita bersih hijau, maka kualitas udaranya pun akan terasa sejuk dan segar, seperti halnya kita rasakan pada hari ini. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kita hidup pada lingkungan yang sehat. Coba bandingkan dengan kalian yang berada di kota-kota besar. Sangat panas, gerah, udara kualitas udaranya kotor, buruk. Ya, bagaimana udara di kota? Pernah kalian pergi ke kota pernah? Kemana? Contoh, kota besar. Di Batam. Pernah di Batam? Bagaimana udaranya? Panas. Kemudian udaranya bagaimana? Bau dari pabrik ya, pabrik. Bagaimana Jakarta? Panas. Kotor gara-gara kendaraan, polusi. Itu dinamakan polusi dari kendaraan. Asap kendaraan, asap cerobong pabrik, asap kendaraan motor itu mengakibatkan udara menjadi kualitasnya buruk. Makanya kita mesti bersyukur. Ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat, ya, setelah kita memahami tentang pentingnya arti tumbuhan, ya, memahami pentingnya arti tumbuhan, kita selalu merasakan manfaat-manfaat bagi tumbuhan. Tentunya kalian tadi sudah menyebutkan bahwa manfaat-manfaat daripada tumbuhan, ya, manfaat daripada tumbuhan tersebut itu mendatangkan satu anugerah, yaitu apa? Anugerah sehat jasmani dan rohani. Kemudian kalau kalian telah di halaman 40, oke, kita semuanya lihat di halaman 40. Apa yang kalian lihat di sana? Bunga, satu bunga. Kemudian manfaatnya banyak ya. Selain bunga juga ada pepohonan. Apa sih bunga yang kalian sukai? Mangga. Kenapa mangga?
Udah, kenapa mangga? Buahnya enak dimakan. Apalagi yang sayuran? Yang punya pohon sayuran di rumahnya? Ya. Ada? Ya. Kangkung, kenapa? Suka sekali kangkung? Kenapa? Alasannya? Karena enak ya untuk dikonsumsi dan juga bermanfaat bagi pembangunan tubuh kita. Selanjutnya, kalau kalian telah satu persatu tadi ya, di sana kembali lagi bahwa tumbuhan akan berkembang biak menjaga untuk kelestarian jenisnya. Nah, jadi kalau pohon pisang kemarin apa pohon pisang dengan cara tunas, jadi berkembang biak dengan individu yang baru. Kemudian pohon nanas dengan tunas. Kemudian pohon bawang kemarin dengan apa? Umbi apa itu disebutnya? Umbi lapis, betul. Umbi lapis. Kemudian apalagi yang berbentuk umbi? Makanan pokok, singkong, wortel, kentang, ya, dan lain sebagainya, umbi. Nah, itu aja ya. Kemudian manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Ya jelas. Kita sebagai manusia. Oke, kita sebagai manusia. Kita punya peranan untuk melestarikan tumbuhan tersebut. Makanya hari kemarin kita apa? Telah apa? Ditugaskan untuk menanam tumbuhan. Sering disiram tidak? Sering. Oke. Kita kalau menyiram bunga itu menjaga kelestarian supaya tetap hidup, ya, supaya tetap hidup. Itu selain berkembang biak, tumbuhan juga tetap hidup. Memelihara kelangsungan makhluk hidup atau tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ya, kita merasa bahwa ini ciptaan Tuhan yang perlu kita lestarikan. Sila pertama. Oke. Ada yang mau bertanya tentang tumbuhan? Silakan. Yang mau bertanya pada pembelajaran ini, tanyakan saja. Pak, bagaimana tentang tumbuhan yang saya tanam di rumah? Apa manfaatnya? Oke, silakan tanyakan. Tuh. Ya. Rena, apa pertanyaannya? Belum? Ya, silakan Risa. Ya. Kamu punya tumbuhan jeruk? Punya di rumah. Berbuah tidak? Berbuah. Bagaimana ketika berbuah jeruk? Bagaimana ketika berbuah? Lebat ya? Lebat sekali. Pernah kamu dan orang tua memetik buah jeruk? Pernah. Bagaimana rasanya? Manis, segar ya. Segar. Jadi tumbuhan yang berwarna kuning, kekuningan atau dalamnya kuning biasanya bermanfaat dan berkhasiat apa? Mengandung vitamin C. Mengandung vitamin C. Baik untuk perkembangan kesehatan tubuh, perkembangan tubuh manusia, kemudian baik itu sel-sel memperbaiki sel-sel ya, jeruk itu ya banyak sekali. Kemudian untuk kesehatan organ tubuh manusia. Ini semua tentang tubuh itu dibangun oleh makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Terutama yang lebih banyak bermanfaat yaitu apa? Dari tumbuhan. Berupa buah-buahan. Ya itu ya? Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, karena tadi kalian sudah membaca, maka Bapak tadi menyuruh kalian untuk membuat wawancara tentang manfaat tumbuhan. Sudah? Ada yang sudah? Cum. Silakan. Ya, sudah ya. Kelompok Ais sudah selesai. Bisa dipresentasikan ke depan? Siap. Oke. Tepuk tangan untuk presentasi kelompok Ais, Raisa dan tepuk tangan. Silakan. Boleh sambil dibaca. Ya, satu lagi siapa?
Oke. Silakan kalian coba mendemonstrasikan. Nah, di sebelah sini. Ya, ayo sebelah sini. Kalian seolah-olah sedang ngobrol bertiga. Boleh bertetap muka bertiga membuat segitiga. Ya. Oke, silakan. Mulai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang? Suaranya kurang kedengaran? Agak keras. Perkenalkan, nama saya Raisa. Kami akan menceritakan tentang buah-buahan dan sayuran yang kami sukai. Buah yang saya sukai adalah buah jeruk, karena buah jeruk mengandung vitamin C dan manfaatnya untuk mempersehatkan sel-sel. Ya. Dan sayuran yang saya sukai adalah lengkap, karena ada manfaat. Sudah mulai percakapannya? Sudah mulai percakapannya? Siap. Siap. Ada percakapannya? Ada percakapannya? Antara ketiganya ada percakapannya? Siap. Siap. Lanjutkan. Ada percakapannya. Nah. Buah yang saya sukai adalah Ya. Ya. Oke, percakapan. Silakan lanjut. Nah, itu mah perkenalan ya. Itu yang pertama ini. Nah, kamu bercakap-cakap dengan teman kamu. Ya. Oke, tepuk tangan untuk presentasi PPS. Nah, begitulah anak-anak ya. Jadi pada dasarnya karena kita mulai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang? Suaranya kurang kedengaran? Agak keras. Perkenalkan, nama saya Raisa. Kami akan menceritakan tentang buah-buahan dan sayuran yang kami sukai. Buah yang saya sukai adalah buah jeruk, karena buah jeruk mengandung vitamin C dan manfaatnya untuk mempersehatkan sel-sel. Ya. Dan sayuran yang saya sukai adalah lengkap, karena ada manfaat. Sudah mulai percakapannya? Siap. Siap. Ada percakapannya? Antara ketiganya ada percakapannya? Siap. Lanjutkan. Ada percakapannya. Nah. Buah yang saya sukai adalah Ya. Ya. Oke, percakapan. Silakan lanjut. Nah, itu mah perkenalan ya. Itu yang pertama ini. Nah, kamu bercakap-cakap dengan teman kamu. Ya. Oke, tepuk tangan untuk presentasi PPS. Nah, begitulah anak-anak ya. Jadi pada dasarnya karena kita dengan meyakini keyakinan kelas, sekali lagi meyakini
maka kita harus senantiasa apa yang diberikan tugas oleh guru kepada kalian itu harus segera diselesaikan. Seperti contoh tadi, ya teman kalian sudah beres, walaupun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya tentang aturan. Karena kita di sini tadi sudah ditugaskan untuk membuat wawancara. Jadi otomatis kamu ngobrol dengan teman kamu, ya. Hai Ais, apa kabar? Hai Raisa, apa kabar? Ais, aku ingin berkunjung ke rumah kamu. Baiklah Raisa, kalau kamu ingin datang ke rumahku, kamu akan kusuguhkan dengan beberapa tumbuhan. Maksudnya gitu ya. Nah tuh, kamu punya tumbuhan apa? Saya punya tumbuhan tomat, apel, melon. Di rumah saya tersedia banyak tumbuhan. Tahu kalian lihat? Oh iya Ais, aku sering menemukan tumbuhan ini dan ini sangat banyak manfaatnya. Untuk apa? Kamu mau tahu nggak manfaat pohon melon untuk apa? Jadi sebutkan, ya. Ya. Oke. Untuk kelompok yang selanjutnya kita akan presentasikan pada hari ini juga. Dan setelah nanti mempresentasikan, kalian akan bawa nilai semua. Siap? Siap. Ini masih dikerjakan? Masih dikerjakan? Masih. Itu sudah betul Kak Alisa. Ayo. Kenapa ini belum? Hah? Coba mau lihat. Kenapa belum? Itu kan yang lain udah sama barengan. Ya, berbarengan. Silakan kalian kerjakan pekerjaan.